dengan bintang kejerah yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, jam sudah menunjukkan pukul setengah 11 pagi, tapi biasanya di sini berangkat sekitar pukul 9 atau setengah 10 dari terminal Tukungan Kota Padang Panjang. Artinya hari ini cukup telat bus-bus yang akan menuju kota Jakarta. Kemungkinan macet di daerah Kota Baru karena hari ini adalah hari pacarnya di daerah Kota Baru. Nah, untuk unit yang dipakai menggunakan mesin 1626 dari Mercy, bodinya dari Adi Putro dengan backbus hari 2 plus yang masih 12. Ini bus yang sudah menggunakan Titan mesin, jadi tidak menggunakan mesin lagi sebagai security-nya, lebih nyaman dan lebih enak. Selain itu dia juga full lintas timur kawan-kawan, jadi waktu tempuhnya lebih cepat melewati daerah Morogoro, kemudian masuk ke Malioboro, kemudian Palembang dan langsung tol menuju Bakauheni. Yang berangkat hari ini bintang kejerah 01. Oke, selamat menyaksikan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon dukungan untuk channel Rizal Sumatera untuk selalu berkarya dan mengupdate video baru mengenai dunia penerbitan. Nah, saat ini kita sedang berada di Cicalah. Nah, di sini nih kemarin yang ada truk kecelakaan karena menabrak jembatan rel kereta api ini. Jadi yang baru pertama kali ke Sumatera Barat, khususnya yang melewati daerah Cicalah, daerah Tanjung Mutiara, harus hati-hati dan memperhatikan tinggi kendaraan yang dibawa. Cukup kencang sih kawan-kawan, ini di kecepatan 60. Mungkin ada yang kampung halamannya di sini, daerah Bungo Tanjung. Beginilah keadaannya sekarang. Cukup ramai setelah adanya COVID, sekarang sudah mulai normal kembali. Semoga COVID segera menghilang dan kembali normal lagi. Setelah ini kita akan mencoba menunggu PO bus lain seperti PO ANS maupun NPM yang akan berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya. Biasanya memang setiap hari Senin ini selalu terlambat bus-bus yang akan menuju kota Jakarta, khususnya yang berangkat dari daerah Bukit Tinggi. Untuk trayek akhirnya PO Bintang Kejerah ini sampai kota Bandung. Setelah melewati Jakarta juga terberhenti yang terakhirnya itu adalah kota Bandung. Untuk pembelian tiket bisa di terminal Kota Padang Panjang, tepatnya di terminal Bukit Tukungan kalau yang mau berangkat dari daerah Padang Panjang dan sekitarnya. Namun sayangnya Bintang Kejerah belum masuk kota Padang karena kekurangan unit. Mudah-mudahan segera ditambah unitnya, melihat peminat Bintang Kejerah yang mulai banyak dan busnya selalu full seat ketika berangkat dari terminal Kota Padang Panjang. Nah, ini daerahnya namanya Tanjung Berulah. Dan nanti depan ada view Danau Singkara yang bisa dilihat dari sini. Nah, itu view Danau Singkara. Nanti kita akan melewati Danau Singkara. Jadi hari ini saya hunting dari daerah Padang Panjang sampai ke kota Solo.
syuting seperti ini harus hati-hati kawan-kawan, harus menjaga jarak dengan bagian belakang bus karena kita tidak tahu kapan bus akan melakukan perjalanan. Walaupun lampu remnya ada, cuma harus hati-hati karena bus bisa mengerem secara mendadak. Jadi harus menjaga jarak paling tidak sekitar 4 meter dan jangan coba untuk melakukan sensor 5 cm, apalagi di jalan yang seperti ini itu dan juga terlihat, dan juga hati-hati terhadap lubang yang kadang tidak kelihatan. Yang pastinya kita harus hafal rute jalan yang kita lewati dan hafal setiap tikungan serta setiap lubang yang ada di setiap jalan, usahakan kita tahu di mana lubang jalan, jadi bisa mengantisipasi. Nah, untuk kecepatan sepertinya standar 60 km per jam, tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Untuk kita ke jalan, saya akan mencoba mengikuti sampai jembatan kereta api di daerah Tanjung Mutiara nanti. Nah, di mana nanti kita tunggu lagi bus lainnya akan menuju daerah Tanjung. Nah, PO Bintang Kencana ini memiliki totalnya itu 32 seat. Jadi terkesan lapang kursinya dan juga ada smoking area, ada toiletnya. Jadi lengkap lah fasilitas pada bantal dan juga. Untuk harga tiket kalau tidak salah 450 ribuan, tapi untuk info pasti bisa ditelepon agen Bintang Kencana. Tidak jauh berbeda dengan PO lainnya. Hanya saja keberangkatan PO bus ini tidak setiap hari karena masih terbatasnya unit yang digunakan. Dan segera manajemen Bintang Kencana menambahkan unit terbarunya agar setiap hari bisa berangkat dari Sumatera Barat menuju Jakarta dan sekitarnya. Dan kita sudah sampai di daerah Batu Tabah. Kalau di sini banyak menjual buah-buahan seperti buah saus, pepaya, dan juga Batu Kencana. Ada sebentar lagi kita akan coba overtake truk yang di depan. Kita lihat aksi dari Bintang Kencana melakukan overtake truk yang di depan. Nah, lampunya mulai dihidupkan, ini sudah tanda-tanda kan, menunggu lawan truk yang di depan dulu. Oke, masuk. Masuk. Mantap. Tertarik untuk mencoba PO Bintang Kencana untuk perjalanan menuju Jakarta dan sekitarnya dan sebaliknya juga. Ini salah satu PO lama yang dulu pernah berlangsung. Nah, sekarang kita tahun 2020 ke atas dia kembali jalan dan naik ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Kayak Gunung dari Bandung. Nanti ada jembatan kereta api lagi, jadi mungkin kita mengikutinya hanya sampai di situ saja. Kita perlu dengan unit atau bus lainnya karena sepertinya hari ini hampir semua PO terlambat menuju atau berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya.
Dan inilah jembatan rel kereta api kedua. Dan ini juga alasan mengapa bus double deck tidak bisa melewati daerah atau jalanan Danau Sentara menuju Padang Panjang. Dulu pernah ada double deck dari yang punya Paradet, dia lewat daerah Pembilin, ambil ke kanan, melewati daerah Batu Sangkar. Cuma untuk jalan daerah Batu Sangkar cukup ekstrim dan lebih sempit daripada jalan yang sekarang ini. Tapi kalau untuk melewati daerah Padang, Solo, khusus double deck bisa melewatinya. Seperti PO Paradet juga pernah melewati daerah Tinjau Balik menuju Padang via Solo. Dan bus tronton seperti PO San yang melewati daerah Padang menuju Solo juga. Dan kita sudah sampai di daerah Danau Sentara, dan inilah view Danau Sentara pada pagi ini pukul setengah 11 lewat 15 menit.